Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Video ini akan tayang insya Allah hari Senin. Jadi gue ucapkan selamat beraktivitas bagi Sobat Football United di hari Senin ini. Sekaligus juga gue ucapkan ya bagi yang menjalankan ibadah puasa Senin Kamis, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar-lancar hari ini dan tentu saja diterima oleh Allah. Oke, membahas Bruno Fernandes ini ya. Jadi di ngobrol live terakhir ya, gue bikin polling, ada berita menarik terkait dengan Bruno Fernandes. Apakah setuju untuk dibikin konten 80% lebih, kalau tidak salah 85% ya. Gue lupa, yang jelas 80% lebih dari yang mengikuti polling tersebut mengatakan bikin bang, dan insya Allah kali ini gue akan bikin. Jadi apa sih yang terjadi dengan Bruno Fernandes setelah Manchester United menang 2-0 menghadapi Tottenham Hotspur, di mana ya di pertandingan tersebut Bruno Fernandes mencetak 1 gol ya, assist bagus dari Diogo Dalot. Bahkan di penghujung pertandingan Bruno Fernandes nyaris memberikan sebuah assist untuk Benjamin Sesko. Sayang Benjamin Sesko terlalu terburu-buru dalam usahanya untuk melakukan finishing, sehingga intinya tidak terjadi gol. Di gol pertama dari Mbeumo, keterlibatan Bruno Fernandes juga ada di gol tersebut ya kan, karena corner diambil oleh Bruno menurut gue dengan akurasi yang baik, memulai skema dengan memberikan umpan kepada Kobbie Mainoo, dan Kobbie Mainoo pun juga dengan akurat ya memberikan bola kepada Mbeumo, dan Mbeumo juga secara akurat mengeksekusinya. Nah, ternyata jadi gol yang diciptakan oleh Bruno Fernandes tersebut menempatkan sang kapten Magnifico dari Manchester United ini sebagai berhasil terlibat dalam 200 gol di Manchester United di era Premier League. Jadi Bruno Fernandes ini terlibat dalam 200. Maksudnya bagaimana itu ya? Jumlah total gol dan juga assist dari Bruno Fernandes ini berjumlah 200 dengan gol yang kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Ini angka yang luar biasa menurut gue ya, di mana ya dia berhasil mencapai angka 200, itu nomor 1. Lalu yang tidak kalah menurut gue, yang tidak kalah menarik juga bagaimana angka 200 keterlibatan terhadap gol tersebut ya diciptakan oleh Bruno Fernandes dalam 314 pertandingan bersama dengan Manchester United. Dan ini menempatkan dia sebagai yang tercepat, karena pemain-pemain lain ternyata ketika mendapatkan 200 keterlibatannya terhadap gol di Manchester United ya, ini jumlah pertandingannya berbeda-beda. Dan Bruno Fernandes ini hanya kalah dari seorang Wayne Rooney. Wayne Rooney yang tentu saja top skor sepanjang masa Manchester United saat ini mencapai angka 200 keterlibatan gol ini di 295 pertandingan. Jadi memang fantastis sekali. Wayne Rooney memang posisinya sebagai penyerang. Jadi memang dia dan juga sempat juga kan dirubah sedikit sebagai gelandang serang. Tapi yang jelas Wayne Rooney adalah pemegang rekor tercepatnya nih dengan 295 pertandingan terlibat dalam 200 gol. Lalu di peringkat ketiga itu ada Cristiano Ronaldo, terlibat dalam 200 gol di 339 pertandingan. David Beckham setelahnya ada 393 pertandingan ya, dalam 393 pertandingan atau setelah 393 pertandingan. Dan terakhir adalah Ryan Giggs 424, di mana Ryan Giggs ini sampai dengan sejauh ini adalah pemegang angka assist tertinggi sepanjang sejarah klub Manchester United. Bruno Fernandes sendiri ini di angka 314. Jadi dia merupakan nomor 2 ya katakanlah, yang paling cepat setelah Wayne Rooney. Tapi ada hal yang menarik menurut gue, bahwa nama-nama tadi yang gue sebutkan ya, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan juga Ryan Giggs, mereka ini berkembang, dan setelahnya mereka pun bahkan berhasil meraih angka ini ya, 200 keterlibatan gol di Manchester United ini dalam era kejayaan Manchester United.
Dari 5 nama tersebut ya, oke, Cristiano Ronaldo tentu saja kembali lagi kan ya ke Manchester United setelahnya. Tapi bagaimana David Beckham misalnya, Ryan Giggs, ya Cristiano Ronaldo sendiri gue bisa bilang mencapainya dengan sebagian besar di periode kejayaan Manchester United bersama dengan Sir Alex Ferguson. Wayne Rooney pun juga demikian, tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes adalah satu-satunya nama di antara 5 nama tadi yang tidak masuk dalam era kejayaan Manchester United bersama dengan Sir Alex Ferguson. Bahkan Bruno Fernandes ini berada di periode kelam Manchester United. Bayangkan, dia hadir di Manchester United, dia datang di tengah musim di bursa transfer Januari tahun, lupa gue kalau nggak salah tahun 2022 ya. Correct me if I'm wrong, koreksi gue kalau gue salah ya. Ulangi, ternyata tahun 2019 ya, tahun 2000 di musim tahun 2019-2020, dan ya setelahnya dia mengalami periode yang berganti-ganti pelatihnya, sekitar 2 tahunan rata-rata ya. Dia mengalami ganti lagi pelatih, adaptasi lagi dengan sistem yang baru, dengan situasi manajemen sepak bola yang di Manchester United maksud gue yang tidak memiliki kapasitas yang bagus. Pemain pun juga terlalu besar eksodusnya, artinya pergantian pemain hampir setiap musimnya, karena tentu saja ketika ada manajer baru yang masuk maka ada pembangunan skuad kembali, hal-hal seperti itu. Tapi ternyata ini tidak menyurutkan kontribusi dari Bruno Fernandes. Tentu saja Bruno Fernandes memiliki atribut yang sangat kuat sebagai gelandang menyerang. Tapi ini juga merupakan hal lainnya ya, di mana ternyata misalnya musim ini ataupun musim lalu dia tidak bermain di posisi gelandang serang, tapi tetap kontribusinya ternyata tetap banyak di Manchester United. Ini juga merupakan catatan tersendiri bagaimana pemain yang bermain tidak dalam posisi secara natural terkuatnya, tapi kontribusinya tetap tinggi dalam hal keterlibatan dalam gol. Ini kadang yang membuat gue berpikir sangat beruntung Manchester United memiliki seorang Bruno Fernandes. Di situ sih, sangat-sangat beruntung Manchester United memiliki Bruno Fernandes. Sangat beruntung, karena kalau tidak pasti akan ada pengaruhnya dalam urusan mencetak gol di Manchester United. Karena Bruno Fernandes kita tahu ya, dia ini bukan hanya mencetak gol, tapi atribut terkuatnya adalah dari sisi kreativitas, dan ini diakui oleh media, oleh pundit, bahkan yang menarik oleh para pemain sendiri yang merasakan bermain berlawanan dengan Bruno Fernandes ya. Yang gua maksud pemain bukan dari pemain Manchester United, tapi juga dari pemain lawan, bahkan pemain-pemain yang memiliki posisi sama juga dengan Bruno Fernandes. Mereka pun mengakui bahwa Bruno Fernandes memang merupakan seorang talenta spesial. Ini bisa dilihat di berbagai wawancara, misalnya ya, ada pemain diminta sama posisi gelandang bertahan misalnya, atau untuk posisi gelandang serang. Siapa tuh 3 tertinggi untuk urusan kreativitas dan lain-lain? Bruno Fernandes banyak dipilih sebagai nomor 1. Dan gue lihat juga misalnya ya, ada sebuah akun ini, Data MB, yang memberikan fakta lagi bahwa ternyata untuk posisi gelandang atau pemain tengah ya, di 5 liga top Eropa, Bruno Fernandes ini misalnya untuk sisi assist ya, dia adalah yang nomor 1. Lalu expected assist dia juga nomor 1. Shot assist dia nomor 1. Gol tambah assist dia nomor 1. XG tambah XA, X assist ya, dia nomor 1. Key passes dia nomor 2. True pass completed dia nomor 2. Expected goals dia nomor 3. Ini dibandingkan di 5 liga besar Eropa. Padahal kita tahu sekali lagi Manchester United ini tim yang kita berbicara 4 pertandingan terakhir luar biasa, tapi sebelumnya ini adalah tim compang-camping menurut gue ya, terutama kalau kita berbicara musim lalu atau bahkan musim sebelumnya.
Tapi itu pun juga tidak menghalangi sekali lagi ya bagaimana Bruno Fernandes ini terus memberikan kontribusi ini luar biasa menurut gua, sangat luar biasa. Michael Carrick setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur memberikan komentar terkait dengan Bruno Fernandes. Dia mengatakan bahwa akan butuh waktu yang sangat panjang untuk menyimpulkan, ya, membuat kesimpulan kontribusi Bruno Fernandes di Manchester United. Artinya sangat banyak sekali kontribusi dari Bruno Fernandes, sehingga Michael Carrick mengatakan akan butuh waktu lama nih untuk bercerita, untuk memberikan bahkan summary, kesimpulan terkait dengan penampilan ataupun kontribusi Bruno Fernandes. Saya pikir dia telah memberikan sangat banyak sepanjang waktunya dia di sini. Ketika dia masuk di pintu ke Manchester United, dia bahkan bermain dengan peran yang berbeda hari ini, dan akhirnya dia bermain di kiri, dan gol keduanya merupakan datang dari kiri. Sesuatu yang kita lakukan perubahan dengan dia. Dia adalah pemain yang memang untuk tim player. Dia memberikan sangat banyak kepada grup pemain. Dia memiliki momentum-momentum besar dalam dirinya, tapi kita tahu kualitas yang dia miliki. Dia sangat peduli dengan klub ini, ya, dia sangat peduli dengan klub ini, dan juga dia sangat peduli dengan tim, dan itu sangat jelas untuk dilihat, ya. Sangat jelas untuk dilihat, tapi mungkin bukan dengan atau tidak dengan haters, katakanlah seperti itu, ya, karena sering sekali gue lihat, ya, masih ada komentar-komentar miring. Nggak masalah sih pendapat berbeda, tapi sekali lagi dari pendapat-pendapat itu kita juga bisa lihat, ya kan, kita bisa beri penilaian. Mungkin gue juga diberikan penilaian, nggak masalah, tapi yang gue sampaikan ini berdasarkan fakta dan juga data, bukan cuma sekedar hal-hal yang menurut gue berbau subjektif, ya. Misalnya, ya, Bruno Fernandes terlalu banyak berbicara, terlalu banyak marah-marah, Bruno Fernandes tidak mau lari, ini dan itu. Ya, itu merupakan pendapat masing-masing. Ada yang berkata bahwa memang seorang kapten harus komunikatif. Kapten Manchester United sebelumnya tidak komunikatif. Terkait dengan marah-marah, ya, kapten harus mendisiplinkan para pemain lainnya, termasuk juga kapten juga harus melindungi para pemain di atas lapangan, misalnya dengan cara itu tadi, ya, memberikan teguran keras kepada wasit dan lain-lain. Ada banyak hal-hal yang tentu saja berbau subjektif, tapi hal yang lebih objektif terkait dengan angka-angka itu tadi itu tidak bisa dielakkan menurut gua, ya. Sehingga memang Bruno Fernandes sih merupakan, ya, menurut gua pemain terbaik saat ini yang ada di Manchester United. Dan untuk menutup video ini tentu saya sangat menarik juga untuk menunggu, ya, bagaimana situasi Bruno Fernandes nanti di bursa transfer musim panas, karena kabar terkait dengan situasi Bruno Fernandes, artinya kemungkinan yang akan terjadi karena dia juga menantikan kontrak baru misalnya. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan situasi dari Saudi, dikabarkan punya peluang besar akan kembali mencoba untuk mendatangkan Bruno Fernandes. Ini juga situasi yang sangat menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Futbolonatis raihan dari seorang Bruno Fernandes ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.